Mengapa sholat dulu yang diajarkan kepada anak dalam mendidik setelah dia bertauhid, setelah dia ikhlas beramal dan takut berbuat dosa? Jawabannya karena ada 5 alasan. Yang pertama, sholat sebagai sababiyah, penyebab datangnya pertolongan. Yang kedua, sholat sebagai sababiyah datangnya rizki. Dan yang ketiga, sholat sebagai upaya agar anak-anak ini jauh dari perbuatan keji dan mungkar. Yang keempat, sholat adalah jalan keberuntungan. Dan yang kelima, sholat adalah merupakan jalan menuju kepada surga. Mengawali kajian kita, monggo bersama membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih melanjutkan tema kita tarbiyatul aulad, pembinaan terhadap anak-anak. Kemarin sudah kita bahas 2 poin. Yang pertama, menanamkan tauhid, menanamkan keimanan yang bagus. Yang kedua, menanamkan keikhlasan dalam beramal, dan di sana terselip menanamkan rasa takut untuk berbuat salah. Jangan bangga berbuat salah, tapi adanya rasa takut untuk berbuat salah, berbuat dosa. Ini yang kedua. Hari ini kita akan membaca ayatnya, suratnya tentunya masih surat Luqman. Ayat yang kita baca, ayat yang nomor 17. Ini yang ketiga, pembinaan terhadap anak-anak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min hazmil umur. Allahumma arhamna bil Quran. Surat Luqman ayat yang nomor 17 dalam bahasa kita, wahai putraku, laksanakanlah salat, perintahkan orang untuk berbuat baik dan cegahlah dari perbuatan mungkar. Wasbir ala ma asobak, dan bersabarlah musibah yang menimpamu. Inna dzalika min hazmil umur, karena yang demikian itu adalah hal yang sangat penting. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita dalam ayat ini bagaimana kita mendidik anak. Pada poin ketiganya adalah agar anak ini dididik mendirikan sholat, dididik melaksanakan sholat. Kenapa tidak dididik untuk bekerja, tidak dididik untuk melakukan hal-hal yang sifatnya duniawi lain sebagai bekal masa tua? Ini mengapa sholat dulu yang diajarkan kepada anak dalam mendidik setelah dia bertauhid, setelah dia ikhlas beramal dan takut berbuat dosa? Jawabannya karena ada 5 alasan. Yang pertama, sholat sebagai sababiyah, penyebab datangnya pertolongan. Yang kedua, sholat sebagai sababiyah datangnya rizki. Dan yang ketiga, sholat sebagai upaya agar anak-anak ini jauh dari perbuatan keji dan mungkar. Yang keempat, sholat adalah jalan keberuntungan. Dan yang kelima, sholat adalah merupakan jalan menuju kepada surga. Itu sebabnya anak-anak dalam Al-Quran diajarkan setelah tauhid, setelah iman kepada Allah, setelah takut terhadap perbuatan dosa dan beramal ikhlas dimanapun dia berada, diperintahkannya adalah supaya mendirikan sholat. Kita mencoba satu persatu, yaitu tentang kenapa Allah memerintahkannya ini dari sholat dulu. Tadi sholat sebagai sababiyah datangnya pertolongan Allah. Surat Al-Baqarah ayatnya nomor 152. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, ini diwazankan istaf'ilu, yaitu mintalah kamu sekalian pertolongan kepada Allah. Apa yang harus dilakukan kalau kita butuh pertolongan kepada Allah? Bis-sabri, dengan sabar. Sabar itu ikhtiar dan doa. Wassalah, dan lakukanlah sholat. Jadi ini yang pertama, kenapa sholat yang didahulukan di dalam mendidik anak, di dalam kehidupan setelah bertauhid dan beriman. Alasannya adalah karena sholat menjadi sebab datangnya pertolongan Allah.
pertolongan Allah ini datang dimulai dari bersabar dan sholat. Sholat ini juga sebagai media atau sarana datangnya rizki. Dulu sudah kita baca ayatnya, yaitu terdapat dalam surat Toha ayat yang nomor 132. Di sana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Perintahkan keluargamu untuk melaksanakan sholat. Wastabir 'alaiha, bersabarlah dalam melaksanakan sholat. Yang kemudian dilanjutkan, la nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dengan sholat kamu sekalian itu. Nahnu narzuquka, justru kami akan memberi rizki kepadamu. Wal 'aqibatu littaqwa, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ini dua poin penting dalam hidup. Selalu ada pertolongan Allah. Yang kedua, selalu ada rizki. Rizki yang sifatnya pokok ini tidak diminta, sudah Allah kasih. Misalkan oksigen yang kita hirup, matahari yang dibutuhkan, air, nggak usah diminta, sudah Allah siapkan. Ini rizki yang sifatnya pokok. Sholat yang kita lakukan salah satunya adalah mendatangkan rizki. Jangan salah kalau rizki itu harus diasumsikan uang, harta, tidak. Yang harus kita catat bahwa rizki itu bisa dalam bentuk ketenangan jiwa, hati kita tenang, tentram, damai, itu juga rizki. Karena banyak orang yang menggelisah hidupnya padahal hartanya banyak. Rizki juga bisa dalam bentuk keluarga, bisa dalam bentuk keturunan, bisa dalam bentuk uang ataupun fasilitas yang lain, itu memang iya. Tapi jangan semata-mata rizki itu disebutkan harus materi. Dan yang harus kita ingat lagi, sehat juga rezeki. Kalau Anda masih diberi sehat, Anda masih punya segalanya. Bayangkan kalau Anda punya segalanya tapi tidak punya sehat, apa yang ada tidak bisa kita nikmati. Maka sehat itu adalah rizki yang sangat mahal yang harus kita syukuri. Yang ketiga, sholat itu kita lakukan sebagai satu proses kehidupan kita agar jauh dari unsur al-fahsya wal munkar. Ini yang Allah firmankan tentunya dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Aqimis sholah, dirikanlah sholat. Inna sholata, sesungguhnya sholat itu tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu mencegah seseorang pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Ini sebagai evaluasi. Kalau sholatnya semakin khusyuk, sholatnya semakin benar, sholatnya semakin tumakninah, maka kemampuan kita mencegah perbuatan keji dan mungkar semakin kuat. Artinya kedekatan kita kepada Allah akan mampu menangkis ataupun menghindari bisikan-bisikan setan terhadap perbuatan jahat dan perbuatan keji. Ini yang ketiga. Yang keempat, sholat sebagai jalan keberuntungan. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat pertama dan kedua, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat tetapi dengan khusyuk. Lah ini, kalau kita sholatnya khusyuk akan mendatangkan keberuntungan, hidupnya selalu beruntung. Mungkin banyak orang yang pandai, banyak orang yang kaya, tapi sedikit yang beruntung. Pendidikan terhadap anak kita dengan tauhid, keimanan, dengan keikhlasan dan takut berbuat dosa. Baru tahap ketiganya adalah dididik agar bisa mendirikan sholat dengan benar. Ya tentunya dimulai dari cara berwudu yang benar, kemudian dimulai dari bacaan-bacaan yang benar, dimulai daripada gerakan-gerakan yang benar. Kalau anak kita disuruh sholat, kita juga mengawali dengan sholat. Misalkan di rumah kita lagi kegiatan keluarga, misal saja lagi di ruang keluarga bersama yang lain, ada azan, bapaknya langsung bangun, ngambil kopiah, ngambil sajadah, pakai sarung, ayo nak kita berangkat ke masjid. Ini cara mendidik anak bab sholat. Kita harus meneladani dalam pendidikan sholat ini. Oh, kita sudah menyerukan, sudah mengajarkan, sudah meneladani, kok anaknya belum, ya kita doakan semoga di lain waktu kita tertib dalam sholat. Karena kita berharap dari anak itulah kita juga mendapatkan doa.
Kita tidak banyak berharap dari anak-anak kecuali doa. Kalau anak-anak kita masih hidup, kita sudah meninggal, kita mendapatkan doa itu anugerah yang luar biasa. Tapi kita harus berusaha sekuat tenaga mendidik anak dengan dimulai dari hal yang kita sebutkan tadi. Kemudian berikutnya bahwa sholat ini adalah merupakan jalan menuju surga. Allah berfirman di ayat nomor 9 dan 10-nya itu, orang-orang yang menjaga waktu-waktunya sholat, ulaika humul warisun, mereka itulah yang bakal mewarisi. Mewarisi hal apa? Yaitu disebutkan di sini di ayat yang nomor 11-nya, alladzina yarisunal firdaus, yaitu yang mewarisi surga firdaus, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Mewarisi di sini bukan dari bapak meninggalkan harta menjadi warisan, bukan, tetapi di sini adalah berhak atas surga firdaus. Ya, namanya ahli waris kan orang yang berhak mendapatkan warisan itu. Lah kalau pewaris surga firdaus adalah berhak masuk surga firdaus. Surga firdaus adalah surga yang tertinggi, surga yang paling bagus. Disitulah Nabi SAW ada. Kalau kepingin kita mendapatkan kesempatan baik, yaitu dengan satu surga dengan Nabi SAW, mari bersama-sama kita jaga waktu-waktu sholat. Maka motonya diganti, jangan sesibuk apapun, jangan lupa sholat, jangan seperti itu. Tetapi fokuskan hidup untuk sholat, di sela-sela waktu sholat lakukan aktivitas yang bermanfaat. Menunggu waktu sholat datang, kita lakukan aktivitas, boleh ke pasar, boleh ke kebun, ke sawah, ke kantor, kemana saja. Di niat genap sudah kita baca pagi hari ini bahwa orang yang mendirikan sholat mendapatkan 5 fasilitas. Tadi sudah kita sebutkan satu persatu. Kita berharap sekali pada keluarga kita, pada diri kita dimampukan oleh Allah untuk selalu mendirikan sholat. Untuk amar ma'ruf nahi mungkarnya insya Allah kita sambung pada waktu yang akan datang. Untuk kali ini kita masuk poin ketiga. Pembinaan terhadap anak adalah pembinaan untuk mendirikan sholat. Tentunya orang tua berkeharusan mendidik anaknya bisa sholat dengan benar. Kalau tidak bisa mendidik sholat dengan benar, undang guru atau perintahkan anak suruh ngaji. Syukur alhamdulillah kalau jenengan memondokkan anaknya. Saya beberapa anak yang sudah dijalanin semuanya hasil didikan pondok. Karena apa? Menyadari bahwa kalau kita mewarisi harta pada anak akan habis dan tidak mencukupi. Tapi kalau kita mewarisi anak dalam bentuk ilmu agama, ilmu tauhid dan ilmu ibadah yang benar kepada Allah, tidak akan habis ilmu itu. Maka jika Anda akan mewariskan pada anak, fokuslah mewariskan anak dalam ilmu agama. Karena ilmu agama yang diwariskan kepada anak dengan memondokkan anak, maka akan menjadi baik. Maka ditanamkan pada dalam dirinya, nak, bapak ibu tidak bisa mewarisi harta pada kamu. Tetapi bapak ibu akan berusaha mewarisi ilmu yang semakin lama bukan semakin berkurang, tetapi semakin bertambah. Maka dalam rangka mewarisi ilmulah kamu saya tempatkan di pondok sebagai proses agar kamu menjadi anak yang berilmu. Orang tua harus punya prinsip seperti itu. Kalau punya prinsip melas anak jauh dari orang tua, jangankan jauh dari orang, nantinya juga akan ditinggalkan orang tua. Jadi anak sudah dididik sedemikian kuat mentalnya dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan. Terakhir, dalam bentuk ikhtiar kita selain lahiriah adalah doa. Jangan lupa untuk masalah bab sholat ini adalah doanya surat Ibrahim ayat yang nomor 40. Yaitu sebagai doa andalan agar kita memiliki keturunan dan menjadi pendiri sholat yang baik. Robbi ja'alni, ya Allah jadikanlah aku muqimas sholah, orang yang mendirikan sholat, wa min dzurriyyati, dan begitu pula keturunanku. Rabbana wa taqabbal du'a, wahai Rabb kami, terimalah doa kami. Anda yang mengikuti kajian ini sampai selesai, saya doakan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keberkahan, mudah-mudahan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, semoga saja rezekinya murah dan berkah. Mudah-mudahan kita semua
termasuk hamba-hamba Allah yang nantinya mati yang husnul khatimah. Amin. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.